Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Di episode kita kali ini, Sobat, saya kembali akan merilis atau memperkenalkan, mereview lah salah satu dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini memperkenalkan, mereview, dan juga merilis kalau seumpama ada yang tertarik dengan dua buah pusaka ini. Ini adalah dua buah pusaka penyerta dari video ini, karena untuk di dapurnya, Sobat, ini ternyata sama dengan dapur pusaka yang baru saja saya dapatkan ini. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja tak dapatkan. Kalau Anda melihat ini, memang apa ya, kesannya itu dia warangkanya kucel. Ini adalah warangka-warangka yang menjadi ciri khas berada di rumah-rumah penduduk yang seperti ini, karena memang nggak tahu kenapa gitu loh, di masyarakat kita dalam merawat tosan aji dari pemberian keluarganya atau leluhurnya itu terkadang asal-asalan, karena yaitu tadi, karena kebanyakan dari mereka itu kurang pengetahuan, akhirnya mendapatkan sebuah cerita-cerita yang negatif tentang pusaka, akhirnya tidak mau merawatnya, ya jadinya seperti ini. Padahal kalau kita melihat, Sobat, untuk di kayunya ini, kalau Anda melihat dari dekat seperti ini kayaknya kayunya nginden. Nah, untuk di kayunya ini, nah ini nanti insya Allah akan saya serviskan. Jadi meskipun pusaka ini nantinya akan saya ganti, mungkin ya akan saya ganti warangka baru, tetapi untuk warangka yang ini mungkin nanti akan tetap saya serviskan, biar pusakanya ini mungkin bisa punya dua warangka. Nah, kalau kita melihat untuk di handle-nya ini sudah tidak utuh lagi juga, Sobat. Jadi meskipun ini sebenarnya bagus, tetapi karena sudah termakan zaman, mungkin ini bekas termakan rayap atau apa, yang pasti untuk di handle-nya ini sudah tidak utuh lagi nih, Sobat. Padahal sebenarnya ini adalah handle bagus ini. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Dan di sini pun juga ada bekas patah ini, Sobat. Nah, ini nanti biar di renovasi. Biar nanti akan di dibenahi oleh tukang saya. Mungkin nanti akan ada penambahan di sini. Karena kalau saya melihatnya itu loh, untuk di warangkanya kok kayaknya ini warangka bagus. Ini adalah warangka model Cirebonan ini kalau nggak salah, Sobat. Jadi ini memang keris kulonan. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat, ini untuk di kerisnya kalau nggak salah kemarin tidak sampai 30 cm. Jadi masuknya ini di keris patrem ini, Sobat. Cuma 28,5. Jadi tidak ada 30 cm. Ini masuknya di pusaka patrem. Dan kalau Anda melihat ini untuk di pusakanya bagian sor-sorannya, ini dia retak seperti ini, Sobat. Jadi ini adalah bilah pamengkang jagat. Dapurnya dapur sinom. Kalau Anda melihat, Sobat, untuk di kembang kacangnya, membuat gandek dan juga kembang kacangnya ini dia kecil banget, tetapi punya wibawa gitu loh. Jadi meskipun kecil, dia berkarakter. Nah, pusaka ini apa ya, auranya itu mungkin bisa dikatakan wingit, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat untuk di pamornya, ini sekilas ini, Sobat, kayak pamornya adalah pamor pancuran emas. Seingat saya kemarin waktu pemiliknya, teman saya bilangnya adalah pamornya pamor pancuran emas. Karena di bagian sini ini semacam kayak pamor kayak pamor adek atau pamor sodolanang, dan di bagian sor-sorannya ini dia mengembang. Nah, bahkan di sini, Sobat, ini seperti kayak pamor junjung derajat kalau yang di sini. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa menurut saya, meskipun dia bentuknya sederhana, yaitu dapurnya dapur sinom. Nah, dan juga panjangnya cuma 28,5 cm, tapi ini untuk di aura pusakanya. Ini sangat sangat menyenangkan sekali. Kemarin tuh saya gini, saya memang nggak tahu kenapa kok banyak sekali gitu loh, sering sekali mendapatkan pusaka-pusaka dengan pamor lintang kemukus atau pancuran emas. Nah, ini seperti ini salah satunya ini, Sobat. Dan ini pamengkang jagat. Pamengkang jagat ini saya memang sering banget mendapatkan yang kayak gini, terutama di dapur bedok. Nah, ini khusus untuk di pusaka yang ini adalah
Pamengkang Jagat berada di dapur Sinom. Sebenarnya dulu juga saya pernah mendapatkan, kalau nggak salah di dapur Sujen Ampel apa Sempaner gitu loh, dan juga berdapur Brojol. Itu pamornya adalah pamor kalau nggak salah yang satu itu Lintang Kemukus, yang satunya lagi adalah pamor Tejo Kinurung, dan itu juga bilahnya sobat, dia Pamengkang Jagat, jadi retak seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang istimewa menurut saya, meskipun berada di dapur sederhana sobat, tetapi ini adalah pusaka yang istimewa menurut saya. Ini nanti akan saya buatkan warangka baru, meskipun nantinya warangka yang ini akan saya serviskan. Nah, ini biar apa ya, biar terlihat bagusnya, biar terlihat auranya gitu loh. Karena kalau untuk di Galeri Bumi Mojopahit sobat, memang semuanya harus bersih. Jadi yang saya tawarkan ke panjenengan, saya usahakan sudah diwarangi ataupun juga sudah selesai di servis warangkanya atau dibuatkan warangka baru. Contohnya seperti ini. Nah, ini pun juga untuk di dapurnya adalah dapur Sinom dari kayu cendana Jawa Ngepang. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, nanti silakan langsung menghubungi di nomor WA saya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Ini kalau untuk di saya masuknya mungkin di dapur Sinom Robyong mungkin ya. Nah, kalau Anda melihat untuk di gonjonya dia melengkung ekstrim. Nah, ini dulu saya dapatkan dari teman Jogja dan saya dapatkan cuma bilah saja. Pusaka ini meskipun tidak terlalu panjang, ini pusakanya pusaka normal. Masuknya di berapa senti ya ini kemarin ya? Masuknya di sekitar 31-an sobat. Nah, memang tidak terlalu panjang, tetapi dia sangat berkarakter sekali. Kalau Anda melihat di sini, ini untuk dibilahnya seperti kayak godong pohong ya. Nah, coba Anda amati, untuk dibilahnya sendiri pun juga ini masih tergolong utuh sobat. Nah, ini seperti ini. Pusaka ini kesannya meriayani, jadi berkesan meriayani banget untuk di pusaka ini, dapur Sinom seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi, apalagi ini cocok sekali diagem oleh para kolektor. Nah, ini adalah pusaka pengiring, pusaka yang pertama. Lalu yang kedua ini pun juga dapurnya dapur Sinom sobat. Ini untuk diwarangkannya Gayaman Jogja dari kayu Termbalu. Ini pun juga sama, keduanya memakai pendok bunton kemalu merah. Nah, jadi kesannya itu bersih dan juga glowing. Kesannya semuanya saya bikin berkesan memang bersih, meriayani lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang ini dia dapurnya adalah dapur Sinom. Dan dia punya sogokan landung. Kalau Anda melihat untuk di sogokannya ini dia setengah bilah sobat. Jadi ini adalah sogokan model sogokan landung. Kalau yang seperti ini kan dia sogokan normal. Nah, kalau untuk yang ini dia sogokannya lebih panjang atau landung. Nah, ini untuk di pamornya sobat. Ini juga pamor istimewa. Di bagian atas ini dia pamornya udan mas. Sedangkan di bagian bawah ini pamornya adalah pedaringan kebak. Nah, begitupun juga di baliknya. Ini pedaringan kebak, lalu setengahnya lagi ke atas, dia pamornya pamor udan mas. Nah, ini juga salah satu dari koleksi terbaik di Galeri Bumi Mojopahit sobat. Ini keren ini pusakanya. Jadi saya mendapatkan pusaka-pusaka dengan dapur Sinom. Nah, dapur Sinom pamornya itu pamor istimewa. Nggak tahu kenapa ya, dapur Sinom. Sinom itu dari makna katanya daun asam muda. Nah, itu seperti itu. Nanti mungkin di di video selanjutnya mungkin nanti akan saya bahas tentang filosofi dan juga tuah dari dapur Sinom. Mungkin biar ini selesai dulu ya. Jadi ini biar selesai dibuatkan warangka dulu. Nanti kalau nggak salah saya punya dapur Sinom itu ada 4 sobat. Nah, jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai filosofi dan tuah dari dapur Sinom sebagai bahan untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Nah, ini adalah dapur Sinom yang baru saja saya dapatkan. Ini dapurnya Sinom dan untuk di pamornya adalah pamor pancuran mas. Nah, menurut dari keterangan teman saya seperti itu.
Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.